Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, berbahagialah kita yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat subuh berjamaah. Salat yang teramat penting, salat yang disaksikan oleh para malaikat, salat yang teramat khusus dibanding salat yang 5 waktu, lalu dilanjutkan dengan pengajian. Ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keikhlasan dan diterima dari kita. Allahumma amin. Bapak rahimahullah, pada kesempatan ini, kesempatan pertama saya baru tahu masjid ini, baru masuk. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkenalan melalui salat dan melalui ibadah pengajian. Pengajian kita pengajian yang besar sekali, yang sangat penting, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, Bapak Ibu rahimahullah, adalah salah satu dari kewajiban beragama Islam. Beragama Islam itu tidak boleh nafsi-nafsi, harus menjadi ummatan wahidah, menjadi umat yang kuat. Bahkan diibaratkan oleh Nabi SAW adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ini tidak main-main, hanya agama Islam yang punya ajaran demikian. Oleh karena itulah kita penting untuk mengikuti dengan seksama, yang karena ukhuwah ini kita hidup akan menjadi nyaman, hidup akan menjadi bahagia, menjadi mudah, dan agama menjadi kuat, umat menjadi mulia. Itu diantara syaratnya adalah soal ukhuwah. Kebalikannya adalah hidup menjadi sulit dan agama akan terpinggirkan, tidak berusaha berfungsi sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bahkan menjadi agama bangsa yang terjajah kalau kita tercerai-berai, kalau ukhuwahnya sangat rapuh, sangat lemah. Karena itu ini penting sekali. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikannya, menulisnya di dalam kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi, Bapak Ibu rahimahullah, adalah merupakan pilihan, hadis pilihan, dipilih hadis yang paling agung yang menjadi dasar beragama dalam segala bab, bab akidah, bab ibadah, bab akhlak, bab jihad, bab kemasyarakatan, bab pendidikan, dan seterusnya. Itu terangkum dalam 42 hadis, lalu ditambahkan 8 hadis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, karena itu saya kepingin membaca dari buku saya saja. Ini kitab yang saya tulis, Arba'un Nawawiyah wa Ziyadatu Ar-Rajabiyah ma'al fawaid al-mustanbatabah. Jadi ini intinya 50 hadis yang menjadi bangunan Islam dan kaidah hukum yang dihimpun oleh Imam Nawawi dan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Bapak rahimahullah, di hadis nomor 35, ya, biar gampang rujukannya. Jadi ada di hadis Arba'in Nawawi yang sangat terkenal di seluruh dunia, dan ini berikut dengan syarahnya. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna yushiru nabi ila sadri thalatha marat bihasbi imri'in minas syarri ayahqira akhul muslim kullul muslim ala muslim haram damuhu wa malu wa irduhu rawahu Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita terjemah umum dulu baru nanti kita baca dari syarah dalam bentuk poin-poin kesimpulan. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Saling hasad, jangan saling hasad. Saling iri dan dengki. Bapak Ibu rahimahullah, kalau sekedar iri ya, saling iri itu tercela. Kecuali kalau iri kepada dua hal. Iri kepada nikmat ilmu berupa Al-Qur'an. Seseorang diberi Al-Qur'an oleh Allah, dia selalu membaca dan mengamalkan setiap saat karena Allah, maka dia kepingin seperti ahli Qur'an itu. Nah, itu terpuji. Yang kedua adalah orang muslim yang kaya dari harta halal lalu dibelanjakan hartanya, bahkan dihabiskan untuk kebenaran. Nah, itu juga boleh diiri. Aku kepingin seperti itu. Cuma dua itu saja Bapak Ibu. Selebihnya adalah tidak terpuji. Kalau iri-iri yang lain berarti bersifat duniawi. Itu tidak terpuji. Kalau sudah dengki, maka itu beda lagi, ya. Bukan sekedar tercela, tapi sangat besar dosanya. Yaitu di mana dengki di situ adalah dia ingin agar nikmat yang ada pada orang itu hilang. Karena nggak suka, jadi ada kebencian. Kalau sekedar hasad, sekedar iri, kepingin gitu ya, nggak ada faktor lain, ya di luar hal tersebut yang diiri, di luar dua nikmat itu, maka tercela. Tapi kalau sudah ada benci orang lain dapat nikmat, ingin nikmat orang lain itu hilang gitu ya, maka itu hasad yang sudah haram, dosa besar, termasuk bisa berlanjut melahirkan al-hiqd, yaitu kedengkian. Bapak Ibu rahimahullah, jadi begitu istilah hasad. Kalau yang hanya sekedar iri namanya ghibthah, tapi kalau ada kebencian itu namanya hasad. Begitu biasanya dibedakan antara hasad dan ghibthah. Tapi di sini sekali lagi kita pakai tadi itu memang ada penggunaan yang demikian. Ya, hasad itu ada yang sekedar iri, ada yang dengan kebencian. Nah, yang sekedar iri namanya ghibthah. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Ini penyakit hati Bapak Ibu. Ono tanggane tuku opo, hatine loro. Nah, ini penyakit. Ini akan menyebabkan sakit hati dan sakit fisik. Menyebabkan tidak bahagia. Orang yang punya penyakit ini bahaya sekali. Dan gara-gara hasad rela loh membunuh saudaranya. Gara-gara hasad wanita, hasad harta, hasad tahta bisa membunuh orang. Ya. Wala tanajasu, dan jangan melakukan najas. Jangan melakukan najas. Bapak Ibu rahimahullah, ya, najas itu adalah orang tidak niat beli, di hadapan pembeli yang lain dia nambahi harga. Ya, untuk menipu para pembeli. Apakah dia kerjasama dengan penjual atau tidak, ini adalah perbuatan curang. Ya,
Kalau kerjasama dengan penjual namanya apa lek bahasa Jawa? Cumbe ya. Cumbe. Itu kan bisa menipu orang. Mestinya harganya misalkan 100, dia bilang 110. Akhirnya orang beli 110 gara-gara omongan si Cumbe ini. Nah, itu adalah tercela, itu tidak boleh dalam Islam. Ini semuanya adalah akhlak-akhlak yang kotor, merusak ukhuwah. Merusak ukhuwah. Hasad merusak ukhuwah. Najas ya merusak ukhuwah. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Saling tabaghad, bugat benci sudah, saling membenci. Yang ini benci ini, yang ini benci itu ya. Terus begitu. Wah, ini betul-betul menggerogoti masyarakat Islam. Mudah diadu domba. Kalau ada penjajah, mudah menjadi londo-londo coklat kalau zaman biyen. Saiki penjajah wis ganti itu londo ya. Nah, wala tabaghadu, tidak boleh saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling mengu, saling membelakangi, saling nyingkur, ya, saling ini ketemu melengos, saling ngungkuri, ya. Jangan saling membelakangi. Ini enggak baik. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalath. Fawqa thalath yaltaqiyani ya'ridu hadha yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairu ma alladhi yabda'u bisalam. Ya, di dalam hadis Bukhari Muslim, seorang muslim tidak halal untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Jadi dalam agama Islam, Bapak Ibu, orang punya perasaan tidak enak, ada khilaf, lesan, ada persoalan tanah, pager, sawah, tanduran, macam-macam ya. Bahkan kadang gara-gara PT, gara-gara PT sudah gegeran sama tonggo, gara-gara anak-anak kecil. Ya, anak kecil yang satu nangis, yang satu udah ngamuk orang tuanya. Orang tuanya geger, anaknya sudah main lagi, sudah tertawa-tertawa. Ya kadang orang tua kurang bijak ya, seperti itu, ya menjadi korban dari perasaannya dan dari ketidaktahuannya. Itu adalah sesuatu yang ya gimana ya, jadi sesuatu yang sangat jauh dari akhlak mulia dan dari sikap yang hikmah, yang bijak, yang dewasa. Tentunya anak-anak punya dunianya sendiri. Kita walaupun cinta sama anak harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa, nanti kita salah memahami. Jadi tidak boleh gara-gara apapun untuk dunia ini, Bapak Ibu, tidak menyapa saudaranya. Yahjur itu yatruk mbase, enggak nyopo, enggak nyopo tanggane, dulure, kancane. Fauqa salas, lebih dari 3 hari, enggak boleh. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Keduanya ketemu papasan, ternyata situ melengos. Nah, enggak boleh kata Nabi. Wa khairuhuma, yang terbaik dari keduanya adalah alladzi yabda'u bisalam, yang memulai dengan ucap salam. Kalau sudah mengucap salam itu lahir dari hati dan keluar dari lesannya, maka pasti persoalan itu akan selesai. Ya, persoalan akan selesai, akan damai. Karena salam itu adalah damai. Jadi demikian, itu yang terbaik. Jadi yang terbaik yang selalu mengupayakan perdamaian. Yang tidak baik itu selalu yang males damai dan mempertahankan atau merawat persoalan. Nah, ini penting. Ini adalah akhlak mulia. Semakin ngaji kita harus semakin cinta damai, semakin mudah untuk berdamai, semakin mudah untuk memaafkan orang. Apalagi saudara sendiri, apalagi tetangga dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu. Kemudian kita lanjut. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan jangan sebagian kamu membeli, menumpangi jual beli sebagiannya. Ada orang sedang transaksi jual beli, ya, melihat fulan sedang menawar dengan satu penjual tetangganya. Enak-enak menawar, berapa ini? Ini 10.000.
Nah, kata tetangganya, di sini aja cuma cuma 8.000. Itu ngerusak namanya Bapak Ibu ya. Semua orang sepakat ngerusak nama buatan, pasti ngerusak, pasti sakit hati, pasti saling membenci. Nah, itu adalah bahayanya ketika akhlak-akhlak yang buruk seperti ini tidak diatur, ya, tidak dihilangkan, tidak dilarang. Maka semua ucapan, perbuatan, dan sikap yang menumbuhkan kasih sayang, yang mengeratkan hubungan persaudaraan dan pertetanggaan, itu semuanya diajarkan sama Islam. Semua yang bisa merenggangkan, bisa suudzon, bisa benci, bisa sakit hati, pasti dilarang dalam Islam. Itu sudah pasti Bapak Ibu, sebagai sebuah agama. La yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh sebagian kalian menjual, ya, menjual, yaitu melakukan transaksi di atas transaksi orang lain. Biarkan selesai. Dia menawar, biarkan selesai. Selesai dengan suksesnya transaksi, ya sudah, alhamdulillah. Berharap pada pembeli yang lain. Kemudian ternyata nggak selesai dengan tetangganya, terus sampai pisah, nggak deal gitu harganya, ya itu silakan digarap dengan baik. Mau diberi diskon nggak masalah, nggak ada orang sakit hati. Tapi kalau kayak tadi itu, maka dilarang. Maka termasuk melamar lamaran saudaranya, itu juga merusak. Jangan, biarkan. Kalau tahu ada yang melamar seseorang, biarkan sampai selesai, sampai tuntas transaksi mereka. Jadi apa tidak jadi? Jadi alhamdulillah, tidak jadi ya silakan, bisa diproses olehnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Perintah Nabi, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara muslim yang lain. Saudara. Bahkan melebihi saudara sedarah. Sebagian orang yang saudara seagama, Bapak Ibu, itu lebih berguna, lebih bermanfaat daripada saudara sendiri. Karena itu penting ya mengetahui hak ukhuwah ini, sebagaimana juga penting mengetahui hak rahim atau nasab. Makanya kalau dia seorang muslim, berarti saudara kita, ditambah dia juga memang saudara nasab, nah double haknya. Ya, ikatan persaudaranya jadi double, ya. Ikatan sekeluarga, ikatan seagama, apalagi rumahnya dekat. Maka memiliki 3 faktor pengikat. Berarti harus semakin kuat, semakin akrab. Al-muslim wa akhul muslim. La yadhlimu. Tidak boleh orang muslim itu menzalimi muslim yang lain. Nah, apakah boleh menzalimi orang kafir? Menzalimi orang kafir aja tidak boleh. Apalagi menzalimi sesama muslim. Tidak boleh Bapak Ibu. Menzalimi orang kafir tidak boleh. Ya. Apalagi menzalimi orang muslim. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh menghinakan. Menghinakan itu membiarkan tanpa pertolongan. Ya, ada orang muslim jatuh atau dalam kesulitan atau butuh pertolongan, kita tahu terus kita diam atau pura-pura tidak tahu. Nah, itu dalam agama Islam tidak boleh, harus menolong. Kenapa? Itu hak saudara. Kalau tidak menolong, itu namanya menghinakan. Menghinakan artinya membiarkan tanpa pertolongan. Wala yakhdhul. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, nah, hadis ini ada sababul wurudnya Bapak Ibu. Hadis ini ada sabab al-wurud. Ada sebab yang melatar belakangi kenapa Nabi bersabda begini, yaitu al-muslim akhul muslim. Jadi ceritanya ada seorang sahabat namanya Suwaid ibni Hanzalah. Suwaid ibnu Hanzalah. Suwaid ibnu Hanzalah ini cerita, kami itu keluar rumah dengan maksud untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kami sekumpulan orang, beberapa orang. Di antara kami itu ada sahabat lain namanya Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr. Jadi Suwaid bin Hanzalah cerita kalau dia dengan beberapa orang keluar menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di tengah mereka ada namanya Wa'il bin Hujr. Di tengah jalan, Bapak Ibu, Wa'il bin Hujr ini ditangkap oleh musuhnya. Dia punya musuh. Nah, begitu melihat ada Wa'il bin Hujr, maka dia diambil, ditangkap. Padahal dia di tengah rombongan, bersama rombongan. Terus rombongan itu ya pada ketenggengan lah, melungu begitu, tanpa memberikan pertolongan. Nah, kata Suwaid, jadi mereka itu kok ogah ya untuk melakukan pertolongan dan tidak membela gitu, tidak memberikan pembelaan, tidak mengaku sebagai saudaranya atau bagaimana, dibiarkan saja. Maka saya, kata Suwaid, sayalah orang yang bersumpah demi Allah bahwa itu adalah saudaraku. Akhirnya dilepaskan. Gara-gara ada yang membela, bersumpah demi Allah kalau dia saudaranya jangan diganggu. Maka dia dilepaskan. Akhirnya semuanya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diceritakanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tersebut. Diceritakan, kemudian Nabi berkomentar setelah Suwaid bin Hanzalah menerangkan kisahnya, termasuk dia satu-satunya yang bersumpah bahwa Wa'il ini memang adalah saudaranya, maka terus dilepas. Lalu Nabi mengatakan, kunta abarrohum wa asdaqo. Suwaid, kamu adalah orang yang paling baik, paling tulus, paling jujur di antara mereka, di antara rombongan kalian. Sodakta, al-muslim akhul muslim. Kamu yang benar. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan sabab al-wurud yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Riwayat Imam Abu Dawud. Sekarang kita lanjut. Al-muslim akhul muslim, la yadzlimu, tidak boleh menzalimi. Menzalimi itu menganiaya, mengambil haknya, menyatroninya, macam-macam kezaliman. Zalim dengan tangan, dengan lesan, dengan isyarat, dengan mata dan seterusnya. Bihasbim wala yahdhulu, la yadzlimu wala yahdhulu. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh membiarkan tanpa pertolongan, wala yakdzibu, tidak boleh berdusta kepadanya, tidak boleh berbohong kepadanya. Wala yahkiruh. Nah, untuk kata-kata tidak boleh layak zibu, tambahan layak zibu itu sebenarnya ada pada riwayat Imam Turmudi, ada pada riwayat Imam At-Turmudi. Kan ini rawah Muslim. Kalau kita cari di Muslim sekarang tidak ketemu kata-kata layak zibu. Karena itu tidak heran kalau ada sebagian ulama, misalkan Syekh Abdullah Muhsin bin Qasim dalam Arba'in Nawawinya tidak menambahkan kata wala yakdzibu. Layak dzibu tidak boleh membohonginya, wala yahqiruhu tidak boleh menghinanya. Menghina, merendahkan, menyepelekan itu tidak boleh. Masya Allah. Jadi intinya apa? Semua orang muslim itu harus dihormati. Walaupun ada yang lebih dihormati, tetapi tidak ada yang dihinakan. Walaupun dia berbuat salah, justru harus ditolong, bukan dibiarkan. Nanti kita baca hadisnya insya Allah. Walaupun dia yang pihak yang salah, tidak boleh dihinakan. Walaupun sedang menghukum, makanya kalau kita di pesantren Al-Um, Bapak Ibu yang belum kenal ya, saya dari pesantren Al-Um, insya Allah kenal mungkin karena para ustadz banyak yang dari sana. Itu yang berlaku di pesantren kita. Hukuman itu bagian daripada edukasi, bagian daripada takdir. Dilaksanakan dengan kasih sayang, dengan kecintaan, dengan niat baik,
terukur secara syar'i, secara logis, ya, bahwa dan semangatnya adalah semangat mendidik, dan saudaranya, teman-temannya tidak boleh menghina walaupun dia sedang dihukum. Kalau dia menghina itu kesalahan lain, dia yang berhak dihukum. Jadi orang yang dihukum itu harus ditolong. Nah, dihukum untuk pendidikan, ya, itu harus ditolong, dimotivasi agar ya mengambil pelajaran, agar ya bertobat, gitu. Bukan dihina atau dicibirkan. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghina, merendahkan, menyepelekan. Harus menghargai. Semua orang muslim berharga, walaupun yang lain ada yang lebih berharga. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, ketakwaan itu ada di dada, ditunjuk sampai 3 kali. Ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbim mri'in minasyarr, cukuplah jahatnya seseorang, buruknya seseorang, cukuplah buruk dan jahatnya seseorang, bihasbi imri'in minasyari, ayah kira akhul muslim, kalau ia menghina saudaranya muslim. Cukup jelek, cukup jahat. Orang katanya muslim kok menghina saudaranya. Ini orang muslim yang jelek, jahat sekali gitu. Jahat sekali, bertentangan dengan agama Islam. Padahal al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Namanya orang muslim itu baru disebut muslim kalau dia tidak mengganggu saudaranya, tidak dengan tangan, tidak dengan mulut. Ya harusnya muslim itu aman, membawa damai, membawa aman, apalagi saudaranya. Mengganggunya adalah sangat bertentangan dengan sifat agama Islam. Kullul muslim alal muslim haramun damu wa malu wa yarduh. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim atas muslim yang lain, haramun itu haram, damuhu darahnya, nyawanya, darahnya, wa maluhu hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Artinya apa? Haram, tidak boleh diganggu. Ya darahnya tidak boleh diganggu, nggak boleh dilukai. Maluhu hartanya haram, tidak boleh diambil, nggak boleh dicurangi, tidak boleh dicuri. Wa irduhu dan kehormatannya tidak boleh difitnah. Begitu Bapak Ibu. Rawahu Muslim. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, sekarang mari kita pelajari beberapa manfaat, ya. Kita baca dengan tenang. Ini di buku ini supaya kita juga tahu betapa berharganya kitab Arba'in Nawawi maupun tambahan dari Imam Ibnu Rajab, dan juga bahwa kitab ini yang aslinya adalah dikte, syarahnya ini dulunya adalah didikte oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah. Kemudian saya saya berikan perhatian, kepedulian kepada kitab ini, saya berikan pelayanan, saya tambahkan beberapa fawaid, dan saya berikan sanad ijazah. Ini sangat praktis, ya, cocok untuk pengajian umum, untuk kurikulum di pesantren, SMP ke atas, ya. Kalau yang sifatnya dengan fawaid, kalau tanpa fawaid ya mulai SD. Bapak Ibu rahimahullah, di sini kita sampaikan begini. Hadis ini adalah merupakan pangkal niku pokok, ya, bonggol, ya, ataupun akar. Ini akar, pangkal, pondasi dalam ukhuwah imaniyah dan dalam hak-hak ukhuwah imaniyah, serta pangkal dalam adab ijtimaiyah, dalam adab bermasyarakat. Hadis ini kathirul fawaid, banyak sekali manfaatnya. Yusiru ila kathirin minal maqasid, yang menunjukkan kepada banyak sekali maksud-maksud, tujuan dan bidang yang tercakup di dalam hadis ini. Seperti yang
tadi kita baca seolah itu adalah daftar isi begitu Bapak. Ini luar biasa, hadis tentang ukhuwah Islamiyah dan adab ijtimaiyah. Makanya saya beri judul Ukhuwah Islamiyah wa adab ijtimaiyah, persaudaraan Islam dan tata krama sosial, persaudaraan Islam dan tata krama bermasyarakat. Fi minal fawaid, di dalamnya ada beberapa manfaat. Ada beberapa manfaat. Maksudnya manfaat di sini, fawaid maksudnya adalah poin pelajaran. Ada pelajaran penting. Pertama, Bapak Ibu rahimahullah, adalah tahrimul hasad bainal muslimin. Haramnya hasad di antara kaum muslimin. Haram hasad di antara kaum muslimin, yaitu hasad adalah rasa iri yang disertai dengan keinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain, ya. Jadi keinginan agar nikmat hilang dari orang lain, orang yang dihasati, orang yang diiri. Nah, jadi dia punya keinginan kalau agar nikmat yang ada pada orang lain itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan. Maka dia tidak suka kalau saudaranya, tetangganya, temannya beli ya HP baru, motor baru, rumah baru dan seterusnya. Yang kedua adalah tahrimun najas. Haram namanya najas. Najas itu adalah seseorang menambah harga barang, mengucapkan harganya sekian, padahal tidak ingin membeli. Bahkan bisa jadi sudah kong kali kon dengan penjual, ya, saya beli 10.000 ya, tidak boleh. Padahal harusnya kan sudah boleh, karena dia memang sudah kong kali kong. Akhirnya orang lain mendengar 10.000 nggak boleh. Udah saya beli 11.000 baru kemudian boleh. Akhirnya kan dia juga tertipu gara-gara permainan. Ini namanya perbuatan najas. Apakah keinginannya sendiri atau kong kali kong tadi itu sudah berkonspirasi antara dia dan combe dan penjualnya itu, maka itu haram. Ini akhlak yang buruk sekali. Dan harta yang diambil dengan jual beli model begitu ya haram. Begitu Bapak rahimahullah. Jadi tidak ingin membeli barang tapi nawar dengan harga tinggi sengaja biar didengar orang lain kalau membeli ya segitu, ya, atau di atasnya itu. Nah, kemudian jadi ini memprovokasi orang lain, ya, untuk membeli dengan merugikan pembeli, karena mesti menambahi harga yang seharusnya atau yang sewajarnya. Ketiga, tahrimu at-tabaghud bainal muslimin. Haramnya saling membenci sesama muslim, entah apapun sebabnya. Tadi kan bisa sebab karena jual beli, ada sebab yang lain, atau bahkan tanpa sebab, nggak tahu, tanpa sebab, hanya karena melihat orangnya, nggak suka mukanya, nggak suka kulitnya, nggak suka dari daerah asalnya. Nama tabaghud nggak boleh, ya. Tabaghud, bughd itu tidak boleh. Harusnya mahabbah, sesama muslim saling mencintai. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan tidak beriman seseorang sebelum mencintai saudaranya. Bahkan tidak beriman seseorang sebelum mencintai untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Karena muslim satu tubuh tadi harus jujur. Yang keempat, ma'asal muslim adalah tahrimut tadabur. Haram saling membelakangi, saling berpaling, tidak saling menyapa, tidak saling mengucap salam. Nah, kalau berpelukan itu ketika setelah berpisah jauh, ya, atau lama, berpisah jauh atau lama, begitu ketemu kemudian kita saling berpelukan. Kalau sering ketemu cukup berjabat tangan, mengucap salam, jabat tangan.
Ya, kalau saling mendiamkan, saling berpaling, nah itulah haram. Itu akhlak yang sangat buruk di dalam agama kita, berdosa. Kalau kita saling menyapa, berjabat tangan, maka berpahala dan dosanya berguguran. Dosanya berguguran, subhanallah. Makanya kalau bukan karena Allah, bukan karena keyakinan tentang ajaran Allah, tentang pahala dari Allah, tentang resikonya di akhirat, ya berakhlak yang bagus itu berat. Tapi kalau kita orang yang mukmin, apalagi kemudian berilmu, maka berbuat baik itu adalah menjadi cita-cita kita, tuntutan yang harus kita laksanakan. Itu adalah kebutuhan, menjadi kebutuhan Bapak. Yang kelima, haram seorang muslim numpangi jual beli saudaranya. Belum selesai udah ditumpangi, ya, enggak boleh. Ya, begitu ya. Ya tadi berapa ini 10? Sini aja, kalau saya murah 9, 8 boleh sudah. Itu merusak. Kemudian yang keenam, haramnya kalau tadi jadi kalau yang nyela tadi, yang nomor 5 itu penjual merusak transaksi orang lain. Sementara yang keenam adalah haram membeli apa yang dibeli oleh saudaranya. Saudaranya menawar 10 aja boleh enggak? Masih belum jawab, yang sama, udah aku beli 12. Itu kan merusak. Jadi bisa dari pihak penjual, bisa dari pihak pembeli. Dua-duanya sama hukumnya, haram. Ya, haram merusak transaksi yang sedang berlangsung oleh siapapun. Ya, oleh penjual lain atau oleh pembeli lain. Kemudian berikutnya adalah nomor 7, Bapak Ibu rahimahullah. Anna min tahqiqil ubudiyah lillah riayatul ukhuwah islamiyah. Bahwa di antara bentuk wujud, di antara bentuk realisasi penghambaan kepada Allah, kita bertauhid kepada Allah, beriman pada Allah, menghamba pada Allah. Salah satu bentuknya adalah memperhatikan hak ukhuwah imaniyah. Jadi tidak bisa orang beragama hanya nafsi-nafsi pribadi-pribadi, tidak bisa. Pasti dituntut untuk bisa bermasyarakat dengan baik. Kalau kamu beriman kepada Allah, perhatikan hak orang mukmin lain, hak orang yang juga sama-sama beriman kepada Allah. Itulah namanya ukhuwah imaniyah. Jadi kita saling memperhatikan karena kita menyembah Tuhan yang sama, mengimani Quran yang sama, mengikuti Nabi yang sama. Maka di situ wajib ada ukhuwah. Ukhuwah ini bagian daripada konsekuensi tauhid. Jadi tidak bisa bertauhid mengucilkan diri, tidak bisa Bapak Ibu. Ya, bertauhid yang terbaik itu adalah, maksudnya dalam bentuk yang terbaik, yang ideal, yang mulia adalah dengan bermasyarakat dengan baik, dengan berukhuwah imaniyah dengan baik. Perhatikan hak-hak saudaranya yang seiman, maka tauhid kita akan sempurna. Masya Allah, padahal tauhid itu beriman pada Allah dan menyembah Allah, tapi ternyata terkait dengan sosial. 8. Bahwa ubudiyah kepada Allah itu ternyata ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum itu adalah penghambaan semua makhluk, sampai orang kafir juga hamba Allah, karena tunduk kepada takdir Allah, kepada ciptaan Allah, kepada takdir Allah, tapi tidak tunduk kepada syariat Allah. Sementara ubudiyah yang khusus hanyalah ubudiyah orang-orang mukmin, yaitu selain dia tunduk kepada takdir Allah, dia juga mau sukarela tunduk kepada agama Allah, kepada syariat Islam. Inilah hamba Allah yang terpuji, hamba Allah yang terpuji. Semua yang dipuji itu yang ubudiyahnya khusus. 9. Ini jam terbit, kita lanjutkan untuk sampai ya
15 menit kemudian kita sholat syuruk insyaallah taala. Bapak rahimahullah, nomor 9 adalah penetapan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Berdasarkan hadis ini ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang 10 bahwa mendzalimi seorang muslim bertentangan dengan persaudaraan Islam. 11 tidak menolong saudaranya muslim bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu itu dalam keadaan yang zalim atau dalam keadaan yang dizalimi. Apakah pelaku kezaliman ataukah korban kezaliman. Bagaimana caranya? Kalau menolong korban, ya kita tolong, kita ambil haknya. Kalau kita berikan haknya kepadanya, kita bela. Kalau menolong saudara yang zalim, maka kita tahan. Kita hentikan, jangan sampai melanjutkan kezalimannya. Itu adalah cara menolong, ngerem, ikut ngerem biar nggak blong, kasihan kan? Nanti dia hancur karena kezalimannya. Maka kita selamatkan, jangan sampai hancur. Harus kita tahan di jalan. Itu namanya, masya Allah, berarti peduli, iya. Karena itu disimpulkan oleh para ulama. La khaira fi talibi ilmin, atau bahkan fi muslimin la yata'allam bi alami ummati. Ya khususnya santri ya. Jadi tidak ada kebaikan dalam diri santri yang tidak merasa sakit dengan derita umatnya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, orang muslim itu wajib peduli. Makanya walaupun jauh seperti muslim di Palestina, di Gaza, ketika dijajah begitu rupa lebih dari 600 hari ya, yang terakhir ini dibantai gitu, bahkan di depan kamera. Nah, terus tidak peduli sama sekali, doa juga tidak, ya. Membela, memberitakan haknya juga tidak, membantu juga tidak. Nah, ini bahaya, ya. Apalagi misalkan ada perasaan dia kan bukan orang Jawa, dia kan orang Arab. Apalagi memang sudah ada jari, orang Arab kan memang begitu, ya udah rasakan sendiri, ini bahaya. Ini agamanya dipertanyakan Bapak Ibu ya. Kan ada orang anti Arab. Nah, anti Arab itu jelas itu ajaran jahiliyah. Kita nggak boleh anti apapun, mau Arab, mau Cina, mau Amerika. Kalau dari sisi Bani Adam ya, bukan dari sisi perbuatan, dari sisi etnis ya sama saja. Semuanya dari Nabi Adam alaihissalam, dari bapak yang sama, Abul Bashar. Nah, terpuji tidaknya itu kan karena agama, ibadah dan akhlak. Karena perbuatan, bukan hanya karena dia orang Arab maka mulia, enggak. Karena kita orang Jawa maka mulia, enggak. Atau kebalikannya, karena orang Jawa maka hina, ya tidak, sama. Allah menciptakan manusia itu dari satu orang, kemudian dari Adam dan Hawa. Bapak rahimahullah, berikutnya adalah jadi gitu, la khaira fi talibi ilmin la yata'allam bi alami ummati. Tidak ada kebaikan pada diri santri yang tidak merasa perih atau pedih dengan kepedihan umatnya. Jadi muslim yang baik, santri yang baik wajib peduli. Itulah yang dibahasakan sebenarnya di bahasa yang populer namanya integritas, Bapak Ibu. Jadi orang yang berintegritas, orang yang punya kepedulian dengan lingkungan, bukan hanya nafsi-nafsi, baik, pinter, kaya untuk diri sendiri, bukan ya. Tapi dia peduli, sadar, peduli dengan lingkungannya. Kemudian di antara faktor yang bisa membuat kita menjauhi dusta adalah ya keinginan memperhatikan ukhuwah Islamiyah. Begitu hadir konsep ukhuwah Islamiyah, orang yang mestinya akan berdusta itu jadi wurung, nggak jadi. Ya, karena ukhuwah Islamiyah itu agama, ajaran seperti sholat, puasa, haji, itu ada namanya ukhuwah Islamiyah. Kemudian 13, di antara hak muslim atas muslim lain tidak boleh dihina. Ya kalaupun salah ya ditegur aja dengan baik, bukan dihina.
Makanya ini hati-hati Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Kalau ingin mendidik anak dengan baik, ya maka kita caranya harus baik. Kalau anak kita nakal, ya tangani dengan baik, jangan pernah menghina anak sendiri. Ya menyumpahi anaknya sendiri, jangan sampai, jangan, itu salah. Ya, kita yang salah, lebih salah dari anak yang nakal. Anak nakal biasa namanya anak. Tapi kita yang orang tua ternyata nggak ngerti bagaimana cara nangani anak. Kalau itu perlu ada semacam konsultasi. Ada seorang ustadz baru wafat beberapa hari yang lalu, rahimahullah. Dia konsultasi tentang anaknya kepada ustadz yang lebih senior di provinsi lain. Demi anaknya, dikonsultasikan ini gimana? Antar provinsi, bahkan antar pulau, aja, bahkan antar negara. Kalau antar negara biasa pakai telepon ya. Ini hadir dengan fisik, sampai anaknya dibawa. Ya, ustadz sama ustadz aja anaknya ada yang bermasalah. Apalagi orang biasa. Ya sama dengan dokter, anaknya ya ada yang sakit, butuh dokter lain kan. Biasa begitu Bapak Ibu rahimahullah. Siapapun, ayo kita tangani dengan baik. Jangan sampai menghina anak. Jangan sampai ngecap buruk. Jangan, tidak boleh sama sekali. Dan ucapan kita itu mandi. Diijabahi sama Allah. Kan rugi kita, menyesal seumur hidup. Ngata-ngatain jelek, ternyata terbukti. Jelek itu terwujud itu. Na'udzubillah. Harus sabar, berilmu. Kita harus sabar dalam menangani dan berilmu. Insya Allah akan baik hasilnya dunia akhirat ya. Gitu. Kemudian berikutnya masih ada waktu. Wajib kita bersikap jujur, wajib saling peduli, saling menolong, saling tawadhu, dan haramnya perbuatan zalim di antara kaum muslimin. Ke-15, akarnya ketakwaan. Dan inti ketakwaan itu ada di hati. Intinya dan akarnya. Kalau ibarat pohon, takwa itu kan ada pohon takwa. Memang akarnya di hati, tapi kan akan keluar nanti pohonnya, keluar cabangnya melalui lesan, melalui tangan, melalui kaki dan seterusnya. Pasti akan muncul dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Pangkalnya ada di hati. Ya, jadi tidak mandek di hati, tapi harus kelihatan di lesan sebagai orang mukmin, kelihatan di tangan sebagai orang mukmin dalam bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini dalilnya mana? Di dalam surat Al-Hajj, Bapak Ibu, ayat 32 Allah berfirman begini. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu semuanya berasal dari ketakwaan di hati. Loh, ketakwaan di hati itu adalah aslun, pangkalnya. Ta'zim syairallah itu cabangnya. Jadi mengagungkan hukum Allah, syiar Allah, kehormatan-kehormatan Allah, itu adalah cabang buah dari ketakwaan yang ada di hati. Makanya ketakwaan sumbernya di hati, kemudian akan bercabang dan berbuah melalui lesan, melalui tangan, anggota badan yang lain. 16, bahwa di antara takwa kepada Allah itu adalah memenuhi hak saudaranya muslim. Baik itu dengan melakukan atau dengan tidak melakukan. Dengan melakukan kalau sifatnya kebaikan. Dengan tidak melakukan, menahan kalau sifatnya keburukan. Itu adalah hakul muslim ala muslim. Nah, tidak mengganggu muslim itu haknya muslim. Membantu menolong muslim itu haknya muslim. Jadi fi'lan wa tarkan. Kemudian begitu. Jadi takwa kepada Allah bukan hanya memenuhi hak Allah, tapi juga memenuhi hak-hak hamba Allah yang lain. Makanya coba Bapak Ibu, seandainya Pak pemimpin kita atau pemimpin kaum muslimin itu bertakwa pada Allah, ya pasti rakyatnya dibela, rakyatnya dipikirkan, kan begitu. Kesehatannya, pendidikannya, pekerjaannya, semuanya dipikirkan. Tapi ketika tidak bertakwa kepada Allah, ya memikirkan diri sendiri dan kroni-kroninya.
Maka pentingnya memilih pemimpin yang muslim, yang mukmin, ya, yang bertakwa gitu. Bukan memilih pemimpin yang ngasih bantuan, ngasih janji-janji gitu. Harusnya biasanya kalau ada dua calon, saat ini ono pilihan lurah, situkne muslim bagus bertakwa kepada Allah, sing situkne wong umum, wong blater. Kira-kira sing dipilih sing pundi? Sing umum, sing blater, sing soleh enggak kanggo. Soleh kono di masjid duduk tadi lurah. Lha apa? Ya gimana akan mendapatkan kebaikan yang banyak? Walaupun yang tadi itu banyak, tapi ketika kurang bertakwa, ya jauh kurang dari kebaikan. Bapak Allah, ya, maksudnya bertakwa itu sama-sama punya keahlian tentang pemerintahan, tentang kemasyarakatan, tentang memimpin sama. Kalau tentang kepemimpinan sama, mungkin hanya ada di sebagian tentang karakter berbeda. Tapi yang ini adalah soleh, bertakwa kepada Allah dan peduli dengan yang lain, peduli dengan masyarakat. Harusnya itu yang dipilih, bukan yang memberi uang. Nggak soleh ngasih uang, sing soleh nggak ngasih uang, dipilih sing ngasih uang. Ya, ngasih uang sedikit, nasibnya 5 tahun ke depan di tangannya. Nah ini kadang kita kurang dewasa masyarakat kita ini. Bapak rahimahullah, para pemimpin itu tahu kalau memang para pemilih itu seperti itu. Makanya memanfaatkan, membuat sistem, memanfaatkan keadaan masyarakat gampang. Masyarakat kena dibayari, dituker suarane 50.000, 1.000 beres wis. Atau ketua partai dituku piro katanya beres wis. Nah itu jadi persoalan di negeri ini yang seolah tidak berujung begitu ya. Yang menjadi PR bangsa, PR umat. Kemudian berikutnya, bentar, kurang dikit sekali, saya cepat supaya khatam. Menjelaskan maksud dengan perbuatan, seperti Nabi tadi mengisyaratkan kepada dadanya. Tidak cukup dengan takwa di hati, takwa tidak. Takwa itu di hati, di dada, sampai ditunjuk 3 kali. Itu penting dalam pendidikan. Yang ke-18 adalah menyimpang yang nyata dalam ucapan perbuatan. Penyimpangan nyata dalam ucapan perbuatan itu menunjukkan bahwa orang itu lemah dalam keimanan dan ketakwaannya di dalam hati. Kemudian berikutnya adalah menghina, merendahkan saudara muslim. Itu adalah keburukan yang sangat besar yang akan melahirkan keburukan-keburukan lain. 20. Haramnya darah seorang muslim, harta seorang muslim dan kehormatan orang muslim atas muslim yang lain. 21. Orang muslim itu punya kehormatan yang besar di sisi Allah. Karena itu Allah sudah mengharamkan apa yang diharamkan, ya, dalam kaitannya dengan ukhuwah Islamnya. Ini disampaikan dalam deklarasi oleh Nabi di Haji Wada. Nabi mengatakan, termasuk wasiat sebelum akhir hayatnya, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, ya, hari Arafah, hari raya, ya, di bulan kalian ini, di bulan haji, di negeri kalian ini, ya, negeri tanah suci. Kemudian yang 22, keutamaan orang muslim dibanding orang kafir. Orang muslim lebih utama dari orang kafir. Kurang 3 ini. 23, larangan saling membelakangi, apakah dengan membelakangi dengan badan atau dengan hati. Nah, kalau dengan badan jelas, dengan hati sebenarnya ketemu tapi pada meneng, mengkoroh, mendodok, tidak pernah mau ngomong, nggak nyapa, ya, itu berarti dia membelakangi dengan hati. Nah artinya wajib kita yang bersatu, bukan hanya fisik tetapi juga dimulai dari hati. Kemudian 24, dan perlu diketahui karena itu ibadah mendamaikan itu ibadah besar sekali, ya. Yang sebelum akhir 24 adalah perintah untuk berukhuwah imaniyah. Kunu ibadallahi ikhwana, kunu ibadallahi ikhwana. Artinya silakan kalian bermuamalah
berinteraksi sosial sebagai saudara, saling mencintai, saling menyayangi, saling lembut, saling menolong, saling memaafkan, seperti saudara yang tidak terpisah sampai kiamat ya. Harapannya kan begitu ya. Tidak terpisah. Kalau nasab kan tidak terpisah sampai mati. Nanti terpisah sesuai dengan amalnya. Nah, keinginannya karena ini sifatnya agama, kalau agamanya sama tidak terpisah ya sampai akhirat tidak terpisah. 25 terakhir, umat Islam, Bapak Ibu rahimallah, umat Islam, kita bicara umat ya. Kalau seandainya umat Islam ini mulai dari pemimpin sampai rakyatnya sudah ngaji seperti ini, mengimaninya lalu mengamalkannya. Zaman bisa bayangkan seperti apa kondisi masyarakat bangsa dan negara itu. Ya seperti zaman Nabi. Disegani, ditakuti oleh dunia. Mereka di dalam bahagia, sangat kuat, ditolong oleh Allah, lalu orang kafir pada segan, pada takut. Walaupun bangunannya orang kafir lebih tinggi, senjatanya lebih modern, ya, pasukannya lebih banyak zaman itu. Itu ketika mulai pemimpin sampai bawah itu mengimani ajaran yang sama, konsep yang sama, lalu secara terpimpin mengamalkan. Itu luar biasa. Tidak usah jauh-jauh tingkat negara, Bapak Ibu, satu keluarga saja, keluarga besar dipimpin oleh orang yang bertakwa dengan konsep ukhuwah imaniyah, semuanya faham, mengimani, melaksanakan. Pasti akan luar biasa kekuatan dan kebahagiaannya. Demikian. Itu hadis 35. Perhatikan penting, Masya Allah, ini ngaji cepat. Bagaimana kalau ngaji pelan-pelan, dengan tanya jawab bebas di tengah-tengah, kan ini hidup. Artinya ngaji ini penting. Silakan ngaji rutin. Baik, demikian itu satu hadis sudah saya terangkan. Dengan demikian saya ijazahkan kitab Arba'in secara khusus kemauan. Hanya khusus kitab ini, kitab saya Arba'in Nawawi wa Ziyadatul Rajabiyah. Kalau ada yang ngaji rutin, monggo, bagus. Mungkin, tapi Ustaz Abu Saleh sudah punya ngaji sendiri di sini, ya monggo dilanjut. Demikian, ada pertanyaan sebelum kita sholat bareng-bareng untuk mengakhiri majelis kita. Monggo, ada yang ditanyakan? Bapak Ibu? Mboten-mboten, sampun anu ya. Cara wong kula wis gak kuat gowok nggih. Saking akeh kait ngaji tapi ya atuke masya alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang baik tadi itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh bagi kita semuanya. Masing-masing kita di masjid ini, takmirnya, jamaahnya, masyarakatnya diberi taufik oleh Allah, hidayah, inayah untuk bisa melaksanakan ukhuwah Islamnya seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Nabi contohkan, sehingga kita masuk surga juga bersama-sama. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد